berada di luar komunitas merasa bahwa damai itu sudah selesai, Maluku ini sudah aman, tidak ada apa-apa lagi. Tapi di tingkat masyarakat, itu kecurigaannya masih tinggi. Bahkan ketika kita mau bangun hubungan dengan komunitas yang berbeda, itu juga masih mendapatkan ancaman bahwa tidak boleh memperbaiki hubungan itu, dan bantuan-bantuan kemanusiaan seperti apapun tidak boleh juga diterima dari orang yang berbeda, apalagi berbeda iman. Aceh itu terus mengalami berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, baik karena konteks antar sesama rakyat ataupun dengan negara. Kalau kasus Poso, agama itu sangat berpengaruh karena dianggap bahwa agama sebagai pemicu konflik. Kami melihat bahwa pada akhirnya agama memiliki spektrum yang luas karena ada yang pro dengan kekerasan dan pada satu sisi agama dapat mendukung perdamaian. Tapi faktanya kita melihat bahwa justru sekarang ada banyak sekali cara berpikir radikal yang dan kemudian bersikap dan meningkatnya intoleransi, terutama di kalangan sesama agama, dalam hal ini agama mayoritas. Misalnya kita nggak pernah lihat sebelumnya ada imam yang dipukul dan kerusuhan di dalam masjid. Tapi kemudian yang kedua juga ada isu terjadi antar agama seperti peristiwa pembakaran gereja di Singgil. Ternyata itu kan bermula dari isu politik, pilkada, di mana ada kandidat bupati yang menjanjikan akan membangun gereja dan yang lain, yang kemudian dipicu isunya menjadi isu antar agama. Dan kalau kita lihat hasil risetnya Setara Institute, itu menunjukkan bahwa Banda Aceh 3 kali itu disebut sebagai kota intoleransi. Sejak 2007 hingga saat ini, operasi terus berlanjut dengan tujuan melakukan perburuan terhadap daftar pencarian orang. Tetapi ternyata operasi itu tidak memberikan jaminan rasa aman bagi warga. Yang paling juga ironis adalah terganggu kohesi sosialnya. Memang kita sadari bahwa konflik itu kan merusak kohesi sosial dan membuat hubungan menjadi renggang. Untuk membangun dan memperbaiki itu membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang. Untuk memutus atau mencegah embrio baru lahir kembali itu sifatnya insidentil, tetapi tidak jangka panjang. Gitu. Nah, sekarang yang muncul adalah inisiatif-inisiatif masyarakat karena ketidakpercayaan. Kerja-kerja untuk perdamaian ini memang tantangannya itu besar. Tapi bagaimana gerakan itu dilakukan secara kontinu, dan kita memang di Maluku tidak pernah lakukan kegiatan-kegiatan perdamaian itu harus menunggu ada funding ataupun ada program. Setiap event kita lakukan, bahkan kita pernah lakukan kegiatan bazar perdamaian, kegiatan-kegiatan dengan menghadirkan 100 perempuan dari berbagai komunitas dengan melihat Maluku yang konteks kepulauan, masyarakatnya yang sangat majemuk ini untuk belajar di satu tempat dan saling berbagi bersama, dan untuk mengkanter isu-isu yang terkait dengan ekstremis dan radikalis tadi. Jadi Balai Syura kemudian fokus mencoba mendorong bersama lembaga perempuan untuk memastikan isu-isu perempuan dan isu gender masuk di Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Itu peran yang paling signifikan yang dilakukan oleh kita bersama-sama teman-teman perempuan yang ada di Aceh, mulai dari memberi masukan di drafting. Kak Rani adalah salah satu tim ahli waktu itu di DPR, diminta oleh pemerintah. Kemudian kita teman-teman lainnya melakukan advokasi untuk memastikan isu-isu perempuan bisa masuk di Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pada dasarnya pasca konflik yang kemudian masyarakat sendiri sudah berintegrasi, sudah merehabilitasi diri untuk kembali normal. Ya, ada rasa letih, ada rasa jenuh, ada rasa ayo nggak ada masalah. Dari dulu kita ada perkawinan persilangan yang berbeda agama, tidak ada masalah gitu. Jadi edukasi yang sebelumnya telah diberikan dan inisiatif dan intervensi program menurutku itu efektif. Jadi tradisi berbangsa dan tradisi bernegara di Republik ini menurut hemat saya itu belum tuntas, dan tadi paparan dari 3 panelis menyebutkan bagaimana langgam dinamika before konflik muncul di setiap daerah, dan itu tidak bisa lepas dari memori kolektif kita sebagai anak bangsa terhadap apa yang sudah terjadi di negara ini. Dan
saya berargumen bahwasanya dalam persoalan berbangsa kita ingin mengambil memori yang baik-baik, tetapi dalam tradisi bernegara itu amunisi kolektif tadi itu tidak lagi berfungsi. Dia lebih banyak bicara pada kepentingan A, kepentingan B, kelompok A, kelompok B untuk bisa mengatur negara day to day. Mengapa terorisme masih banyak terjadi di wilayah-wilayah post konflik? Menurut saya terorisme ini polanya kan dia berpindah ya, yang tadinya ke elemen negara, tetapi untuk menimbulkan rasa takut dia disasarkan ke warga, bahkan pada titik tertentu juga terjadi di ranah-ranah domestik.